Selamat pagi kepada dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Ikrar Lagoa, STM MSc, kemudian kepada kedua dosen penguji saya yaitu Bapak Jarod Wiratama, STMT, dan Bapak Muhammad Ali Hakim, STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan magang saya yang saya lakukan pada tanggal 15 Agustus sampai 15 September 2022 di PT Bukit Asam Tbk dengan judul aktivitas pertambangan dan analisis produktivitas alat gali muat dan alat angkut pada kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup atau berbadan di Piton Site Base Camp Tambang Air Laya PT Bukit Asam Tbk Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Pertama yaitu pendahuluan. Ini dimulai dari latar belakang. Jadi dalam kegiatan penambangan batu bara ini secara terbuka, kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup atau berbadan dengan waktu yang optimal ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam pencapaian target produksi batu bara, karena semakin cepat berbadan tersebut dikupas, maka kegiatan selanjutnya juga semakin cepat untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya di lapangan ada beberapa faktor yang menghambat kelancaran kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup atau berbadan ini, yang tentunya juga mempengaruhi dari ketidaktercapaian target produksi bulanan yang telah direncanakan. Pada kegiatan pengupasan berbadan di PT SBC Tambang Air Laya PT Bukit Asam Tbk periode bulan Agustus ternyata belum memenuhi target produksi bulanan. Oleh sebab itu, penulis mengangkat permasalahan ini dengan menganalisis faktor yang menghambat produktivitas, terutama dua fleet dengan jenis alat gali muat, yaitu ekskavator Komatsu PC 1250 dan ekskavator Komatsu PC 2000, di mana dua jenis alat gali muat ini merupakan jenis alat gali yang digunakan pada pengupasan lapisan tanah penutup atau berbadan, dan diharapkan dengan pemecahan masalah ini mampu meningkatkan kelancaran kegiatan produksi berbadan sehingga dapat memenuhi target produksi bulanan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu bidang penelitian. Pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas pertambangan yang dilakukan di PT SBC Tambang Air Laya PT Bukit Asam Tbk. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisis produktivitas serta menginspektor alat gali muat dan angkut pada kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup di PT SBC. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas alat gali muat dan angkut pada kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup atau berbadan di PT SBC Tambang Air Laya PT Bukit Asam Tbk. Selanjutnya yaitu menganalisis nilai produktivitas serta memberikan perbaikan pada faktor yang menghambat kegiatan produksi. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan umum. Dimulai dari sejarah perusahaan, di mana pertambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1919 dengan metode penambangan pertama yaitu open pit mining di wilayah operasi pertama yaitu Tambang Air Laya. Kemudian pada tahun 1923 perusahaan ini mengubah metode penambangannya menjadi metode pertambangan bawah tanah atau underground mining. Kemudian pada tahun 1940 dikarenakan underground mining ini memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi, sehingga pemerintah kolonial Belanda mengubah kembali metodenya menjadi metode tambang terbuka. Kemudian pada tahun 1950 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam yang disingkat PNTABA. Tahun 1981 PNTABA ini kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas.
dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero terbuka. Dan pada tanggal 2 Maret 1981 ditetapkanlah menjadi tanggal berdirinya perusahaan PT Bukit Asam dan tergabung dalam holding BUMN pertambangan pada bulan November tahun 2017 dengan PT Inalum sebagai induk perusahaan. Serta statusnya dari PT Bukit Asam ini juga berubah dari Persero menjadi Persero dan namanya berubah menjadi PT Bukit Asam Tbk. Selanjutnya itu struktur organisasi. Ini merupakan struktur organisasi di Satuan Kerja Penambangan Air Raya karena penulis melakukan penelitian di Satuan Kerja Penambangan Air Raya, di mana Satuan Kerja ini kedudukan tertingginya dipimpin oleh Asisten Vice Presiden Penambangan Air Raya. Kemudian di bawahnya terbagi menjadi dua, yaitu Asisten Manajer Penambangan Air Raya 1 dan Asisten Manajer Penambangan Air Raya 2. Kemudian masing-masing asisten manajer ini memiliki supervisor yang terbagi menjadi 4 grup A sampai D. Dan di bawah supervisor yaitu pelaksana. Selanjutnya yaitu kesampaian daerah. Ini merupakan berita kesampaian daerah di mana peneliti memulai perjalanan dari pusat kota Jambi menuju Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang merupakan lokasi dari PT Bukit Asam Tbk, di mana jarak yang ditempuh kurang lebih sejauh 350 km dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam 30 menit. Peneliti menggunakan kendaraan roda 4 menuju lokasi penelitian. Kemudian dari lokasi PT Bukit Asam Tbk ini menuju lokasi pengambilan data memiliki jarak sekitar 5,9 km dengan waktu tempuh kurang lebih 13 menit. Selanjutnya yaitu unit wilayah, di mana PT Bukit Asam ini terbagi menjadi 4 unit wilayah pertambangan, yaitu MTB atau Muara Tiga Besar, kemudian Tambang Air Raya, kemudian Bangko Barat, kemudian Bangko Tengah yang juga terbagi menjadi Bangko Tengah dan Bangko Tengah B, di mana dari masing-masing unit wilayah ini memiliki luas hiup yang berbeda-beda. MTB memiliki luas hiup seluas 3.300 hektar, kemudian Tambang Air Raya memiliki area luas sekitar 7.700 hektar, kemudian Bangko Barat memiliki area seluas 4.300 hektar, dan Bangko Tengah sebagai wilayah yang memiliki luas hiup terbesar dengan luas sebesar 27.000 hektar. Kemudian selanjutnya yaitu litologi. Ini merupakan penampang litologi daerah Tambang Air Raya, di mana batu bara di Tambang Air Raya ini terbagi menjadi 4 lapisan atau 4 sim, yaitu A1, A2, B1, B2, dan C. Namun pada saat pengamatan di lapangan, kegiatan penambangan yang dilakukan saat ini, terutama pada kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan
saat ini pada lapisan enimsim, di mana lapisan enimsim ini di atas dari lapisan A1. Lapisan ini tidak teridentifikasi pada saat kegiatan eksplorasi. Selanjutnya yaitu kegiatan operasional di PT SBC Tambang Raya PT Bagasan TBK. Kegiatan operasional yang dilakukan pertama kali sesuai dengan pengamatan penulis yaitu pembersihan lahan atau land clearing, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyingkirkan vegetasi atau tumbuhan sehingga kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Karena dengan menyingkirkan pepohonan atau vegetasi atau tumbuhan lainnya, kegiatan penambangan yang akan dilakukan juga tidak akan terganggu karena adanya tumbuhan-tumbuhan tersebut. Selanjutnya yaitu pengupasan tanah pucuk atau topsoil. Kegiatan ini menggunakan eskavator Komatsu PC 850 dan dengan alat angkut yaitu dumper Hino 500. Pengupasan tanah pucuk ini bertujuan untuk memindahkan tanah pucuk atau topsoil, di mana tanah pucuk topsoil ini merupakan tanah yang mengandung banyak sekali unsur hara yang tentunya berguna pada kegiatan reklamasi, di mana tanah pucuk ini akan diangkut menuju stok yang dinamakan stok humus pada tambang raya dan akan digunakan kembali pada kegiatan reklamasi. Selanjutnya yaitu peledakan atau blasting, di mana pada saat pengamatan kegiatan peledakan ini dilakukan seminggu itu 2 kali, dan kegiatan peledakan ini bertujuan untuk memberai overburden, di mana pada PT SBC Tambang Raya ini overburdennya cukup tebal, sehingga dengan pemberaian dengan metode peledakan ini dapat mengoptimalkan waktu dan kegiatan penggalian dan pemuatan dapat dilakukan lebih cepat. Selanjutnya yaitu kegiatan penggalian dan pemuatan overburden pada PT SBC Tambang Raya PT Bagasan TBK ini. Kegiatan penggalian dan pemuatan overburden ini dilakukan oleh 2 jenis eskavator, yaitu eskavator Komatsu PC 1250 dan eskavator Komatsu PC 2000, di mana kegiatan penggalian dan pemuatan overburden ini bertujuan untuk mengupas lapisan tanah penutup atau overburden sehingga dapat dilakukan kegiatan penggalian batu bara. Kemudian setelah dilakukan penggalian dan pemuatan overburden tersebut diangkut menuju disposal dan ditimbun di area disposal. Selanjutnya yaitu cold cleaning batu bara. Pada kegiatan cold cleaning batu bara ini merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga kualitas dari batu bara, di mana kegiatan ini merupakan pembersihan permukaan dari lapisan batu bara dari
sisa-sisa pengotor berbadan ataupun pengotor lainnya, sehingga kualitas batu bara tersebut dapat terjaga. Pada kegiatan cold cleaning batu bara ini menggunakan ekskavator Komatsu PC 210 dengan jenis bucketnya yaitu beku flat, dan dengan toleransi terambilnya batu bara pada kegiatan cold cleaning ini 30 cm. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu ripping batu bara. Ripping batu bara ini merupakan kegiatan pengurusan batu bara, di mana kegiatan ini bertujuan agar digging yang dilakukan oleh alat gali dapat lebih mudah. Kegiatan ripping batu bara ini dilakukan oleh bulldozer dengan jenis D375A yang dilengkapi oleh point ripper di belakangnya, di mana point ripper ini yang digunakan untuk melakukan pengurusan pada batu bara. Selanjutnya, batu bara yang setelah dilakukan pengurusan tersebut akan digali menggunakan ekskavator Komatsu PC 400 dan dimuat ke dalam drum truk Hino 500, dan selanjutnya diangkut menuju stockpile dan ditimbun di area stockpile. Kemudian setelah ditimbun itu di area stockpile tersebut terdapat bulldozer yang digunakan untuk meratakan batu bara yang sudah didamping di area stockpile tersebut, sehingga tidak mempersempit area stockpile tersebut dan alat angkut dapat bermanuver dengan mudah. Setelah ditimbun di area stockpile, selanjutnya batu bara tersebut akan digerus kembali menggunakan bucket wheel excavator, di mana atau yang disingkat BWE, di mana BWE ini untuk saat ini hanya bertugas sebagai reclaimer feeder, di mana tugas ini untuk mengalirkan batu bara dari stockpile menuju TLS. BWE ini akan menggerus batu bara yang berada di stockpile tersebut, kemudian dialirkan dengan bed conveyor menuju train loading station atau stasiun penguatan batu bara. Selanjutnya, setelah batu bara tersebut berada di train loading station, selanjutnya akan dimuat kembali ke gerbong kereta api dan siap dipasarkan kepada konsumen. Kegiatan yang terakhir yaitu reklamasi, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling penting untuk menjaga lingkungan, yaitu merehabilitasi atau mengembalikan fungsi lahan kembali menjadi seperti sedia kala. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu efisiensi kerja. Yang terbagi menjadi distribusi waktu. Di sini terdapat distribusi waktu yang terbagi menjadi waktu per hari sebanyak 24 jam, waktu per bulan, kemudian hambatan yang tidak dapat dihindari terdiri dari istirahat, hujan, slippery, P5M, P2H, change shift, prayers. Kemudian ini totalnya. Selanjutnya itu hambatan yang dapat dihindari. Hambatan yang dapat dihindari ini
seperti terlambat mulai, terlambat terlalu cepat istirahat, terlambat mulai setelah istirahat, dan terlalu cepat istirahat kembali atau terlalu cepat pulang. Kemudian general di sini merupakan kegiatan contohnya seperti pembersihan front loading, di mana dilakukan di awal sehingga alat angkut ataupun alat gali muat dapat bermanuver di area front loading tersebut. Kemudian ini totalnya, kemudian repair, waktu perbaikan alat, dan waktu setelah hambatan. Ini merupakan distribusi waktu, di mana waktu kerja tersedia itu sebanyak 487,48 jam. Ini waktu kerja efektif dan dapatlah efisiensi kerja dari ekskavator Komatsu PC 1250 SP ini sebesar 84,84% dan ekskavator Komatsu PC 2000 sebesar 85,07%. Dan Komatsu HD785 ini sebesar 80,45%. Kemudian selain ini merupakan cycle time yang terbagi menjadi dua, cycle time alat gali muat dan cycle time alat angkut. Di mana alat gali muat ini terdiri dari digging, swing, dumping, swing kosong, dan alat angkut terdiri dari manuver loading, hauling isi, manuver dumping, dan hauling kosong. Selanjutnya yaitu produktivitas pada PTS BC Taman dengan jenis alat gali muat ekskavator Komatsu PC 1250 SP yang berjumlah 1 unit dan kombinasi alat angkut Komatsu HD 785 dengan jumlah 5 unit menghasilkan produktivitas ekskavator 248.441,64 BCM dan dari 5 unit alat angkut Komatsu HD 785 menghasilkan produktivitas 156.421 BCM, di mana dari hasil produktivitas ini dapat diambil kesimpulan bahwa produktivitas ini kurang dari target produksi per fleetnya. Kemudian pada PTS BC lingkar dengan jenis alat gali muat ekskavator Komatsu PC 2000 dengan kombinasi 9 alat angkut Komatsu HD 785 menghasilkan produktivitas alat gali muat 401.223,63 BCM dan 9 unit alat angkut menghasilkan produktivitas 499.264,2 BCM, di mana untuk alat gali muat ini produktivitasnya kurang dari target produksi per fleet dalam 1 bulannya. Kemudian selanjutnya match factor pada PTS BC Taman ekskavator Komatsu PC 1250 SP dengan kombinasi 5 unit Komatsu HD 785 menghasilkan match factor 0,70 yang berarti kurang dari 1. Kemudian PTS BC lingkar dengan jenis alat gali muat Komatsu PC 2000 dengan kombinasi 9 unit Komatsu HD 785 menghasilkan match factor 1,27 yang berarti lebih dari 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini merupakan ketersediaan alat, di mana terdapat rencana waktu kerja, waktu working, waktu standby, waktu repair dari alat gali muat dan dari alat angkutnya. Kemudian didapatkanlah hasil MA, PA, UA, dan EU. Yang selanjutnya ini merupakan faktor-faktor penghambat ya. Yang pertama yaitu kondisi cuaca yang terbagi menjadi jam hujan, slippery, dan curah hujan, di mana dalam perkiraan jam hujan 13,5 jam ternyata aktualnya 98,42 jam. Begitu juga slippery
perkiraan 33 jam ternyata aktual 40,90 jam, dan curah hujan dalam perkiraan hanya 140,6 mm, ternyata keadaan aktualnya 500 mm. Kemudian faktor penghambat selanjutnya yaitu kondisi jalan angkut, front loading, dan disposal, di mana kondisi jalan angkut ini merupakan salah satu faktor yang penting ya. Dengan kondisi jalan angkut yang baik, maka kegiatan hauling juga akan berjalan dengan lancar. Jarak tempuh yang dilalui dari alat angkut dari front taman ke disposal sejauh 5.000 meter, dan dari front lingkar ke disposal sejauh 3.100 meter. Tentunya dengan jarak yang berbeda ini, waktu dari travel time juga berbeda. Selanjutnya itu persimpangan jalan, di mana di persimpangan ini apabila lebih dari satu alat angkut ingin melewati jalan tersebut, maka salah satu alat angkut harus mengalah, sehingga ini merupakan faktor penghambat juga. Selanjutnya itu dimensi dari front loading, di mana dimensi dari front loading ini juga dapat menghambat kegiatan karena dibutuhkan dimensi dari front loading yang pas agar dari alat angkut yang melakukan kegiatan di front loading tersebut dapat bermanuver dengan mudah, karena tidak hanya satu fleet di dalam satu front loading tersebut, sehingga dibutuhkan dimensi yang pas agar tidak terjadi waktu antrian untuk alat angkut lain menunggu alat angkut yang lainnya bermanuver ataupun keluar dari front loading. Selanjutnya dimensi dari disposal. Tentunya dimensi dari disposal ini harus perlu penyesuaian karena di disposal tidak hanya satu fleet yang melakukan kegiatan di sana, melainkan ada beberapa fleet. Dengan dimensi disposal yang pas, maka alat angkut tidak akan kesulitan untuk melakukan manuver dan melakukan dumping. Selanjutnya ini merupakan distribusi waktu yang telah dilakukan perbaikan, di mana yang dilakukan perbaikan yaitu pada hambatan yang dapat dihindari, yang terbagi menjadi terlambat mulai, terlalu cepat istirahat, terlambat mulai setelah istirahat, dan terlalu cepat istirahat dan general, di mana pada hambatan yang dapat dihindari ini dilakukan perbaikan sehingga meningkatkan nilai dari efisiensi kerja menjadi 87,8% untuk eskavator Komatsu PC 1250 SP, dan eskavator Komatsu PC 2000 menjadi 87,8%, dan untuk alat angkut Komatsu AD 785 menjadi 88,34%. Selanjutnya ini merupakan produktivitas telah dilakukan perbaikan, terutama dilakukan perbaikan pada waktu hambatan yang tentunya meningkatkan efisiensi kerja. Maka didapatkan hasil produktivitas setelah dilakukan perbaikan dari efisiensi kerja dan match factor pada PTSBC Taman ini dengan jenis alat gali muat PC 1250 SP dengan kombinasi 5 alat angkut Komatsu AD 785 setelah dilakukan perbaikan match factor menjadi penambahan 2 unit alat angkut dan menjadi 7 unit alat angkut, dan match factor berubah menjadi 0,99. Setelah dilakukan produktivitas, di perhitungan produktivitas menjadi produktivitas dari ekskavator 265.587,2 BCM, dan produktivitas dari alat angkut 7 unit alat angkut menjadi 265.519,8 BCM. Kemudian pada PTSBC lingkar yang sebelumnya 9 unit alat angkut setelah dilakukan perbaikan keserasian alat angkut menjadi 7 unit alat angkut, dan setelah dilakukan perhitungan kembali setelah perbaikan waktu hambatan dan efisiensi kerja, produktivitasnya
berubah menjadi 427.776 BCM untuk eskavator, dan untuk 9 unit alat angkut Komatsu 785-nya menjadi 426.378,4 BCM. Sehingga dengan hasil perhitungan produktivitas ini, dengan target produksi yang telah direncanakan, maka dapat disimpulkan setelah dilakukan perbaikan dapat memenuhi target produksi bulanan yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, tahapan aktivitas pertambangan yang dilakukan pada PTSBC diawali dengan land clearing, kemudian pengupasan topsoil, kemudian peledakan untuk overburden, kemudian penggalian dan pemuatan overburden, kemudian pengangkutan dan penimbunan overburden. Selanjutnya yaitu kegiatan cold cleaning dan ripping batu bara, penggalian dan pemuatan batu bara, pengangkutan dan penimbunan batu bara, pemasaran dan reklamasi. Kesimpulan yang kedua yaitu produktivitas aktual dari alat gali muat ekskavator Komatsu PC1250SP ini sebesar 248.441,6 BCM per bulan dengan alat angkutnya sebesar 156.421 BCM per bulan dan nilai inspektor sebesar 0,70. Kemudian produktivitas dari ekskavator Komatsu PC2000 ini sebesar 401.223,6 BCM per bulan dengan alat angkutnya sebesar 499.261,2 BCM per bulan dengan nilai inspektor sebesar 1,27. Kemudian kesimpulan yang ketiga, identifikasi faktor yang menghambat lancarnya kegiatan produksi itu meliputi kondisi cuaca yang tidak menentu, kondisi front loading, dimensinya, disposal area, begitu juga dimensinya, jalan angkutnya, dan waktu hambatan yang dapat dihindari maupun yang tidak dapat dihindari. Kemudian yang ketiga, perbaikan faktor penghambat produksi. Setelah dilakukan perbaikan dari waktu hambatan yang tentunya meningkatkan efisiensi kerja, kemudian perbaikan jumlah alat angkut juga untuk mencapai keserasian alat mekanis, maka diperoleh produktivitas dari alat gali muat ekskavator Komatsu PC1250SP ini sebesar 265.587,2 BCM per bulan dengan 7 unit alat angkut Komatsu 785 menghasilkan produktivitas sebesar 265.519,8 BCM per bulan. Kemudian produktivitas untuk alat gali muat ekskavator Komatsu PC2000 ini diperoleh sebesar 427.776,2 BCM per bulan dengan 7 unit alat angkut Komatsu 785. Produktivitasnya menjadi 426.378,4 BCM per bulan. Selanjutnya, saran yang bisa saya berikan kepada perusahaan yaitu perawatan jalan secara berkala pada area jalan masuk disposal untuk mengurangi hambatan yang diakibatkan kondisi jalan masuk yang kurang baik dan tentunya berpengaruh terhadap produktivitas dari alat angkut. Kemudian penyiraman secara rutin pada front loading dan disposal untuk mengurangi intensitas debu yang tentunya dapat menghambat pekerjaan dan membahayakan kesehatan dari para pekerja. Kemudian saran yang ketiga, pemindahan 2 unit alat angkut Komatsu 785 dari fleet yang berada di front lingkar ke fleet yang berada pada front taman sehingga menjadi masing-masing 7 unit alat angkut sehingga mencapai keserasian alat gali muat dan alat angkut pada kedua fleet tersebut. Kemudian saran yang ketiga yaitu perlunya pembuatan dan penyalaan sirine sebagai pemberitahuan kepada supir yang hendak mengantarkan pekerja ke area penambangan, sehingga dengan penyalaan sirine ini memberikan pemberitahuan kepada supir dan dapat meminimalisir keterlambatan pekerja untuk sampai ke lokasi pekerjaan. Mungkin sekian presentasi hasil
hasil dari kegiatan magang saya pada PT Bukit Asam. Maaf bila masih banyak kekurangan. Selamat pagi dan terima kasih banyak, Pak.